Halo, shalom teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua tetap sehat dan sukacita dimanapun teman-teman semua berada ya. Kembali lagi dengan saya di sini, Teddy di Go Student Online Sharing. Hari ini aku mau bagiin temanya itu tentang 3 alasan untuk tidak khawatir. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita anak-anaknya jangan khawatir akan kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ayat di atas itu ayat yang penuh makna banget ya teman-teman. Ya, Tuhan Yesus membandingkan antara hidup dengan makanan dan tubuh itu dengan pakaian. Nah, seringkali kita sebagai manusia itu lupa esensi dalam kehidupan ini. Kita itu lebih mengutamakan dan lebih mengkhawatirkan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani. Lupa ada hal-hal yang lebih penting daripada itu, teman-teman. Kita lebih mementingkan bagaimana kita bisa makan hari ini daripada kita memikirkan hal yang utama, yang lebih utama, yaitu tentang kehidupan, teman-teman. Yaitu bagaimana kualitas hidup kita saat ini. Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan saat ini, bagaimana kita punya hubungan, apakah hubungan kita sudah dekat dengan Tuhan atau enggak. Itu yang terutama teman-teman. Nah, 3 hal mengapa kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Ya, yang pertama teman-teman, kita harus mengerti dan menyadari bahwa hidup lahiriah bukanlah hal yang terutama. Ya, kehidupan di dunia ini hanya sementara teman-teman. Kehidupan yang lebih utama yaitu kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan bersama Tuhan, yaitu kehidupan setelah dunia yang fana ini. Itu yang terpenting teman-teman. Dan makanan yang dibutuhkan oleh hidup kita, yaitu makanan rohani, itu adalah firman Tuhan teman-teman. Itu sebabnya Tuhan mengatakan janganlah kita khawatir soal apa yang akan kita makan teman-teman. Sebab Tuhan mengerti apa yang terutama bagi kita. Kalau kita kekurangan makan, jangan khawatir. Sebab kita tidak hanya bergantung pada makanan yang jasmani aja, tapi yang lebih penting adalah makanan rohani, yaitu adalah firman Tuhan. Ya, hidup kita sumber yang terpenting, sumber yang lebih besar yaitu adalah firman Tuhan. Ya, kita makan tidak hanya dari makanan, tetapi juga kita makan dari firman Tuhan. Ya, jadi hidup yang lahiriah bukan yang utama. Oke. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Alasan kedua adalah jalan hidup kita tidak akan bertambah dengan kekhawatiran itu. Dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya?" Oke. Jadi intinya teman-teman, kalau kita khawatir tidak akan pernah menambah umur kita, teman-teman. Ya. Justru kekhawatiran itu akan bikin kita itu stres, dan stres itu malah bikin penyakit. Ya enggak? Penyakit itu justru akan memperpendek umur, bukan memperpanjang umur kita. Ya, jadi yang nomor 2, Tuhan mengatakan khawatir tidak akan menambah sehasta saja dalam jalan hidup kita. Jadi buat apa kita khawatir? Yang ketiga teman-teman, mengapa kita tidak perlu khawatir? Ya, yang ketiga itu karena hidup kita ada di dalam tanggung jawab Allah, teman-teman. Ya, yang poin ketiga aku analogikan dengan seniman, mungkin seniman pelukis. Ya, seniman pelukis itu kan menciptakan lukisan, dia melukis dengan karyanya, dengan bakatnya, dan hasil lukisan itu merupakan tanggung jawab si pelukis itu. Ya, jadi pelukis itu akan bertanggung jawab secara penuh terhadap lukisan itu, entah bagaimana lukisan itu harus terkenal, harus dikenal banyak orang, dan juga dia akan jaga lukisan itu supaya tidak rusak. Begitu pula dengan Tuhan, teman-teman. Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa sesuai gambarnya. Ya, jadi dia akan bertanggung jawab penuh terhadap kita ciptaannya. Tuhan memelihara kita, Tuhan juga yang memikirkan bagaimana kehidupan kita gitu. Karena kita adalah ciptaannya dan kita ada tanggung jawab Tuhan yang menciptakan kita secara keseluruhan nih. Ya, jadi kita sebagai anak-anaknya, ya, anak-anak yang mempunyai surga, yaitu Bapa kita, Allah kita, ya. Dia yang memelihara kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, teman-teman. Ya. Kalau kita khawatir artinya kita itu meragukan kuasa Tuhan untuk menolong kita, teman-teman. Ya, percaya bahwa Allah sanggup, tangannya tidak
kurang panjang untuk menolong kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, dalam Matius 6 ayat 33 teman-teman. Aku bacakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Jadi fokus pikiran kita itu harus mencari kerajaan Allah nih teman-teman. Ya, maksudnya mencari kerajaan Allah itu gimana? Oke, jawabannya ada di Roma 14 ayat 17. Ya, aku bacain. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi ini teman-teman, setiap pagi kita bangun, kita harus cari damai sejahtera, kebenaran, sukacita, Roh Kudus oleh Tuhan gitu. Maka hidup kita itu akan berbahagia, kita akan berkenan, ya. Tuhan pasti akan pimpin jalan hidup kita sehari-hari gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, Tuhan yang memelihara kita, ya. Kalau kita mencari Dia, kalau kita mencari kebenarannya, kalau kita mencari damai sejahteranya, sukacitanya, Ia akan memberikan kita semuanya itu kepada kita, ya. Cari Tuhan, doa lewat persekutuan dengan oikos kita, membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari, ya. Berdoa kepadanya agar Tuhan tuh memenuhi hati kita gitu, ya, dengan damai sejahtera, dengan sukacitanya itu. Ya, aku flashback lagi poin-poinnya yang tadi. Alasan kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, kita harus mengerti dan menyadari bahwa hidup lahiriah bukan yang terutama. Yang poin kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Jalan hidup kita tidak akan bertambah dengan kekhawatiran itu. Dan yang terakhir teman-teman, alasan kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita, karena hidup kita ada dalam tanggung jawab Allah. Oke teman-teman, kira-kira itu aja nih teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini lewat khotbah di Go Student Online Sharing. Kiranya bisa menjadi rema dan berkat bagi teman-teman Go Student sekalian dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa teman-teman untuk terus saksikan Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di channel YouTube Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service, dan di Instagramnya Go Students, yaitu @go_students. Oke teman-teman, stay safe, stay healthy, God bless you. Tuhan memberkati, terima kasih.